Halo teman-teman, selamat datang di Bayanaka Craft Channel. Tutorial yang akan saya buat kali ini adalah tutorial membuat makaron pouch. Makaron pouch yang merupakan adaptasi dari biskuit makaron kecil yang tumpuk, dua tumpuk atas dan bawah, kemudian di tengah-tengahnya ada krim yang manis sekali. Dan kemudian itu diadaptasi menjadi bentuk pouch, bentuknya sama atas dan bawah, kemudian di tengah-tengah sebagai pengganti krim adalah red slating. Jadi penutup dari si pouch ini adalah tetap red slating agar isinya tetap aman. Kalau dibuka seperti ini, akan ada bagian atas dan bawah juga. Pouch ini bisa juga nanti digunakan untuk gantungan atau hiasan pada tas. Jadi akan ada gantungannya seperti ini, bisa digantung pada tas, bisa juga digunakan sebagai gantungan kunci, atau juga bisa digunakan sebagai penyimpan barang-barang kecil seperti koin, kemudian peniti atau perhiasan juga bisa masuk ke sini. Kemudian disimpan, kan lucu bentuknya. Dan makaron pouch ini dibuat dengan memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di sekitar kita. Saya menggunakan tutup galon bekas, merek apapun bisa digunakan, yang bentuknya seperti ini, sebagai pengganti bagian atas dan bagian bawah tutup galon. Dengan proses yang dilakukan adalah proses jahit tangan. Jadi buat teman-teman yang tidak menggunakan mesin jahit atau di rumah nggak punya mesin jahit, tetap bisa dikerjakan karena kita akan melakukan proses jahit tangan untuk membuat satu buah makaron pouch seperti ini. Belum bisa jahit? Oh, tenang saja. Di dalam tutorial saya ada bagaimana cara melakukan proses jahitan, karena akan ada petunjuk bagaimana melakukan tusukan-tusukan sehingga kita bisa membuat satu buah makaron pouch yang lucu seperti ini. Penasaran? Yuk, kita mulai. Kita siapkan tutup galon. Kita akan jiplak dengan menggunakan tutup galon ini. Jiplak tutup galon pada sebuah karton. Lalu kita beri angka 1. Untuk pola 1 ini kita akan tambahkan 3 cm. Artinya dari garis luar kita akan tambahkan 3 cm. Kita buat titik-titik berjarak 3 cm dari garis luar tutup galon yang kita gambar. Kita buat keliling seperti ini. Kemudian kita hubungkan titik-titiknya sehingga membentuk sebuah lingkaran penuh. Yang kedua, kita buat kembali, jiplak kembali tutup galon dan kita beri angka 2. Kemudian kita tambahkan 1 cm. Sama seperti 3 cm, kita tambahkan 1 cm dari garis luar secara keliling. Seperti ini. Kemudian kita hubungkan titik-titiknya sehingga membentuk sebuah lingkaran. Seperti ini. Dan yang ketiga, kita jiplak kembali tutup galon, kita beri angka 3 dan kita buat 2 tanpa penambahan. Kemudian kita gunting. Kita gunting luar, garis luar. Hasilnya seperti ini, pola-pola yang akan kita gunakan. Pola 1, kita akan gunting 2 buah kain sebagai outer, 2 buah kain. Pola 1. Kemudian pola 2, kita juga akan gunting 2 buah kain sebagai inner. Boleh sama, boleh beda, seperti ini, 2. Pola yang kedua. Kemudian dari pola yang kedua juga, kita akan gunting busa angin atau spons, busa angin atau spons seperti ini, dengan ukuran pola yang kedua. Dan untuk pola yang ketiga, kita akan gunting juga 2 buah spons atau busa angin dengan ukuran yang sama dengan pola ketiga. Sebagai berikut. Kemudian kita juga butuh 2 buah tutup galon. Boleh gunakan merek apa saja. Red slating yang ukurannya melingkar tutup galon. 18 cm. Kemudian kepala reds, kain dengan ukuran 8x10 sebagai penutup reds. Kemudian rantai lada sebagai gantungan, bisa diganti dengan yang lain. Dan lem, saya gunakan lem kuning, bisa menggunakan lem putih juga. Kita akan rangkai outer, busa dan tutup galon. Kita jahit jelujur di sekeliling.
Dan jahitan jelujur adalah sebagai berikut. Jadi kita menjahit selang-seling antara depan dan belakang. Seperti ini. Ini adalah jahitan jelujur, satu jelujur. Kita tusuk ke belakang, kemudian kita tusuk lagi ke atas. Selang-seling. Jadi akan ada lubang di antaranya. Seperti ini. Dan ini akan kita lakukan, tusuk jelujur ini akan kita lakukan di keliling dari outer. Ambil benang, kemudian kita simpul. Kemudian kita jelujur tepiannya. Dengan prinsip seperti yang tadi sudah dijelaskan. Seperti ini. Kita akan jahit keliling. Setelah selesai menjelujur keliling seperti ini hingga bertemu dengan titik awal, kemudian letakkan busa angin, tumpuk dengan tutup galon dengan posisi sebagai berikut di tengah. Kemudian kita tarik benang, kita tarik agak kencang. Kita tarik agak kencang untuk menghindari kerutan-kerutan di tepian tutup galon. Kita tarik agak kencang, jadi kita agak remas tutup galon. Kemudian kita tusuk atau kita jahit pada kain secara keliling untuk mencegah kerutan pada tepian tutup galon. Kita jahit hingga kita simpul, hingga semuanya selesai, hingga rapi, sudah rapi. Kemudian kita simpul untuk mematikan benang. Kemudian gunting. Kita lakukan hal yang sama untuk tutup galon kedua, outer dan busa yang kedua. Hingga kita punya 2 buah tutup seperti ini. Untuk bagian inner sama caranya, kain inner, kemudian busa angin dan karton dengan tusuk jelujur di sekeliling dari kain sama seperti pada outer. Jelujur, busa angin, karton, kemudian kita tarik dan kita simpul. Hasilnya seperti ini. Kita buat juga untuk inner satunya hingga kita punya 2 buah inner sebagai berikut. Resleting, kita pasang kepala resleting terlebih dahulu. Kemudian kita pertemukan kedua ujungnya bertumpuk kurang lebih setengah senti dan kita jahit. Kita sambungkan kedua ujung resleting, kita jahit kuat, terutama di bagian gerigi resleting. Kemudian kita simpul, lalu gunting. Kain penutup reds kita lipat. Kedua tepinya bertemu di tengah seperti ini. Kemudian kita lipat sekali lagi. Dan ini akan kita gunakan untuk menutup ujung dari resleting atau jahitan. Jadi kita bungkus reds untuk menutup jahitan resleting sebelumnya. Dan kita akan jahit penutup reds ini pada resleting dengan jahitan tikam jejak atas dan bawah, menembus ke belakang. Dan tikam jejak adalah sebagai berikut. Benang disimpul, kita tusuk dari bawah kurang lebih agak ke depan, kemudian kita kembali ke belakang, seperti ini. Kemudian dari bawah kita tusuk lagi di depannya, kemudian kembali lagi ke belakang. Begitu terus, kembali ke belakang di titik yang sama seperti awal, seperti sebelumnya. Tusuk di bagian depan, kemudian di bagian belakang di titik yang sama sebagai berikut, terus dengan jarak yang konstan, kecuali untuk kasus-kasus tertentu. Dan kita akan lakukan tusuk tikam jejak ini untuk menjahit penutup resleting.
Jadi dari resleting bagian belakang, tusukannya dari resleting bagian belakang ke depan, kemudian ke belakang, menembus ke penutup reds bagian belakang, kemudian tusuk ke depan di depannya, lalu ke belakang lagi di titik yang sama hingga bertemu dengan gerigi reds. Untuk gerigi reds kita langsung jahit satu kali saja, jadi tidak perlu dipotong setengahnya, tetapi langsung kita jahit di tengah-tengah, langsung satu gerigi reds kita jahit langsung seperti ini, langsung melintas di gigi reds, jadi memang agak besar. Kemudian berlanjut hingga ujung. Lalu disimpul untuk mematikan jahitan. Selesai, seperti ini belakangnya. Dan kita lakukan hal yang sama untuk sisi yang kedua. Seperti ini hasilnya. Dan kita gunting kelebihan dari kain penutup. Lalu kita akan gabungkan reds dengan penutup. Resleting dilipat. Kita akan jahit keliling dari tutup. Kita lipat seperti ini, posisinya terlipat, kemudian dijahit keliling. Dan jahitan ini akan mengacu seperti ini. Bagian ini adalah bagian atas, bagian tutup. Kemudian ini adalah lipatan dari resleting, jadi lipat seperti ini. Tusukannya adalah sebagai berikut. Yang pertama-tama kita tusuk dari resleting, dari lipatan resleting dari bawah, kemudian menuju bagian atas. Bagian atas. Ini bagian awal kita kencangkan terlebih dahulu. Kita jadi lipat, kita tusuk lagi ke belakang. Kemudian kita tusuk dengan melintasi lipatan. Kemudian ke bawah lagi ke resleting, ke lipatan reds. Kemudian dari lipatan reds kita tusuk di sebelahnya, kecil saja. Kemudian menuju ke bagian atas, kemudian tusuk melintasi lipatan seperti ini. Kemudian kembali lagi ke reds, dari resleting ditusuk lagi sedikit, resleting, lipatan resleting, kemudian kembali menuju ke tutup bagian atas, kemudian melintasi lipatan atas, begitu terus. Ini jaraknya lebih rapat ya. Kita akan langsung lakukan pada kain. Pertama-tama kita tusuk dari lipatan reds, kemudian ke tutup bagian atas seperti ini. Kita kuatkan terlebih dahulu dengan mengembalikan ke lipatan sebelum, ke tusukan sebelumnya. Oke. Kemudian kita tusuk melintasi lipatan dari bagian atas seperti ini. Jangan lupa reds tetap dilipat, kemudian ke reds lagi, kemudian dari reds menuju, ditusuk lagi menuju ke lipatan atas seperti ini, keluar. Agak ditarik agar rapat seperti ini. Kemudian dari atas ditusuk ke lipatan atas seperti ini, melintasi lipatan. Kita bisa buka resleting untuk mempermudah proses jahit. Tusuk, melintasi, kemudian ke resleting, ke lipatan resleting. Dari lipatan resleting dikembalikan lagi, ditusuk lagi ke bagian atas. Jangan lupa resleting dilipat seperti ini, terus menerus dengan pola yang sama. Ingat ya polanya, dari resleting ke bagian tutup atas, kemudian dari tutup atas ditusuk di lipatan, melintasi lipatan, kemudian ke resleting lagi.
Dari resleting, ditusuk dari resleting menuju ke atas seperti ini lagi. Kemudian bagian atas tusuk sedikit melintasi lipatan, lalu ke resleting. Begitu terus hingga terjahit secara keseluruhan. Dan jangan lupa benangnya agak ditarik, agak rapat, sebab jika tidak ditarik akan terasa renggang sekali nantinya. Terus kita lakukan hingga bertemu lagi dengan titik awal. Kemudian kita akan simpul dengan menjahitnya pada kain outer di tengah-tengah. Jadi kita tusuk di sebelah kain outer di tengah-tengah itu, kemudian kita simpul untuk mematikan jahitan. Kita simpul. Mematikan jahitan. Kemudian kita gunting. Satu sisi sudah selesai terjahit. Dengan cara yang sama kita akan pasang juga tutup yang kedua di resleting berikutnya. Hasilnya sebagai berikut. Terjahit keduanya. Kita coba tutup. Kita cek. Lalu untuk bagian inner kita gunakan lem, kita bubuhi lem di bagian inner secara rata. Karena saya menggunakan lem kuning, maka lem dibubuhi pada kedua sisi. Jadi baik pada inner secara rata seperti ini maupun pada makaron pouch di bagian dalam yang kita akan tempelkan. Jadi rata, jangan sampai terkena resletingnya ya. Setelah selesai, tunggu agak kering, kemudian kita akan tempelkan. Agak ditarik, agak dirapikan posisinya, resletingnya, sehingga bagian inner bisa masuk. Kemudian kita rapikan. Begitu juga bagian inner satunya. Resletingnya agak direnggangkan. Oke, sudah terpasang. Bagian outer maupun bagian inner kita rapikan. Kita tutup, kita tes. Bisa ditutup dengan baik, tidak kesulitan. Lalu kita pasang rantai lada. Rantai lada ini bisa juga diganti dengan tali atau pengait lainnya. Makaron pouch kita sudah selesai. Bisa digunakan. Terima kasih. Selamat mencoba.